Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Juliana dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Rifita MM. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari secara seksama tentang guru sebagai pelaku ekonomi dan apa saja motif-motifnya. Sekarang masuk ke dalam pembahasan sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia dan kekuatan beserta dengan kelemahannya. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Indonesia merupakan sistem ekonomi Pancasila. Ini maksudnya, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia wajib berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila serta Undang-Undang 1945 merupakan landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Adapun negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah negara Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan juga Indonesia. Selanjutnya ada kekuatan sistem ekonomi Pancasila dan kelemahan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama itu ada kekuatannya. Nah, kekuatannya itu merupakan pengakuan pemerintah atas hak-hak individu. Yang kedua, proses penetapan harga barang dan jasa di pasar lebih mudah diatur. Yang ketiga, pemerintah mendahulukan kemakmuran dan kepentingan warganya. Masuk yang kedua, yaitu adapun kelemahan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, proses pengambilan keputusan ekonomi lambat karena kebutuhan untuk menyelaraskan dengan kepentingan bersama. Yang kedua, sistem ekonomi ini cenderung membuat perekonomian kurang efisien karena mendukung proses demokrasi yang memakan banyak waktu. Selanjutnya, kehadiran kontrol negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi melemahkan dan membunuh daya kreatif dan inovatif suatu masyarakat. Adapun cara meningkatkan sistem ekonomi Pancasila. Nah, caranya yaitu ekonomi campuran biasanya beroperasi pada kombinasi kebijakan kapitalis dan sosialis. Banyak ekonomi campuran yang kita lihat saat ini sebagian besar beroperasi di bawah prinsip-prinsip pasar bebas. Dengan ini pemerintah melakukan intervensi selama krisis ekonomi atau ketika prinsip-prinsip pasar bebas tampaknya merugikan masyarakat yang lebih luas. Bagaimana sih cara mengatasi kelemahan sistem ekonomi itu? Nah, adapun cara mengatasi kelemahan sistem ekonomi, yaitu caranya adalah dengan merevitalisasi Indonesia itu sendiri. Revitalisasi sendiri memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI yang berarti proses, cara, dan tindakan revitalisasi. Apa yang sebelumnya kurang berdaya, padahal aktivitas berarti melakukan sesuatu yang penting. Arti lain dapat merujuk pada proses atau metode. Indonesia mengatasi kelemahan sistem perekonomian berdasarkan sistem ekonomi campuran atau Pancasila. Sistem ekonomi ini caranya yaitu bersama-sama mengatasi permasalahan perekonomian dengan menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan. Setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan menguntungkan. Oke, dan itu tadi sekilas tentang sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.